kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, puji syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di Zuminari Nasional seri kedua dengan tema politik pengembangan UMKM syariah di Indonesia. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti suri tauladan yang telah diwariskan kepada kita. Yang saya hormati Bapak Inza Putra selaku yang representasi dari KNEKS yang seharusnya tadi dihadiri oleh Pak Dr. Sultan Emir Hidayat. Yang saya hormati guru saya nih Pak Dr. Hafaz Furqani, sekaligus Direktur Sentrif UIN Araniri, dan juga beliau Wakil Dekan 1 Febi UIN Araniri Aceh. Yang saya banggakan teman saya Mbak Mega Oktaviani dan juga Mas Faris. Sangat senang sekali ya juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam Zuminari kali ini. Sangat senang sekali kita bisa berdiskusi pada pagi hari ini. Barangkali seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hafaz, sangat kritis ya. Bagaimana kita melihat dalam setiap negara pada umumnya UMKM selalu menjadi backbone ya dari perekonomian negara tersebut, termasuk kita di Indonesia. Nah, akan tetapi dilihat dari segi keseriusan pemerintah khususnya di Indonesia, kita melihat semacam anomali-anomali. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya nggak banyak ingin saya sampaikan. Saya coba menyorot bagaimana politik pengembangan ekonomi syariah secara umum dulu, dan nanti kita tarik hubungannya dengan UMKM syariah di Indonesia. Izinkan saya membagi slide yang hanya sekitar 7 slide saja. Oke. Nah, saya akan mulai dengan menyorot ya milestone politik ekonomi Islam. Saya menggunakan pendekatan historis ya. Pasca Indonesia merdeka. Nah, barangkali sedikit ya sebelumnya, kami bersama institut setiap minggu kita mendiskusikan untuk tema-tema kali ini adalah tema pemikiran ekonomi Islam Indonesia. Di situ kami menyimpulkan sesungguhnya banyak ya generasi awal atau generasi sebelum kemerdekaan, kemudian pasca kemerdekaan yang sudah memikirkan ide-ide penting tentang ekonomi Islam di Indonesia. Akan tapi lagi-lagi situasi politik tidak berpihak ya, sehingga gagasan-gagasan yang tadinya cukup bagus itu hilang ditelan arus politik. Nah, kita mulai pada era pasca kemerdekaan, Orde Lama ya. Kita tahu Orde Lama ini kondisi politik masih belum stabil, struktur ekonomi kita masih diwarnai dengan struktur dual ekonomi kalau istilahnya Dawam Raharjo, di mana satu sisi ada ekonomi rakyat yang menguasai, yang bermain pada level mikro, kemudian ekonomi besar yang itu dikuasai oleh pihak asing. Nah, keadaan ini saya pikir hingga hari ini itu masih bisa kita lihat ya, struktur yang sama, yaitu dual ekonomi. Nah, kemudian pada masa Orde Lama, instabilitas politik itu juga menjadikan terjadinya beberapa kali pergantian pemerintahan ya. Ada sistem liberal, kemudian demokrasi terpimpin, bagaimana gesekan dengan kelompok komunis. Nah, sampai Soekarno membubarkan Masyumi, kemudian PSI. Nah, yang ini berimplikasi nantinya pada
diskursus ekonomi Islam pasca kemerdekaan. Nah, mengapa demikian? Karena selama ini kita berasumsi bahwa ekonomi Islam di Indonesia itu baru hadir pada akhir penghujung 1980 dan awal 1990-an. Padahal pasca kemerdekaan gagasan ekonomi Islam itu sudah hadir ya. Bagaimana tokoh-tokoh seperti Khairuddin Yunus, Zainal Abidin Ahmad, Safruddin Prawira Negara itu sudah mendesiminasi gagasannya melalui karya-karyanya. Khairuddin Yunus sudah sejak tahun 1947 menulis buku Hadhihi Hiya Indonesia, yang itu merupakan dasar-dasar ekonomi politik Islam, yang merupakan juga hasil riset beliau di Cairo University. Zainal Abidin Ahmad pada tahun 1950 sudah menulis buku Dasar-dasar Ekonomi Islam, yang secara umum dapat kita simpulkan gagasan beliau ini sudah menjadi apa yang kita diskusikan hari ini, kita pelajari tentang dasar-dasar ekonomi Islam itu sudah dibahas oleh Zainal Abidin Ahmad. Nah, Safruddin Prawira Negara, seorang teknokrat, pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, juga pernah dia juga dikenal sebagai penjaga gawang moneter Indonesia, itu juga mendesiminasi gagasannya tentang ekonomi Islam. Akan tetapi pemikiran-pemikiran ini, eksemplar pemikiran ini hilang dalam arus politik yang saat itu tidak menghendaki. Nah, jadi kalau kita bicara tentang politik pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, itu tidak bisa dilepaskan dengan pola relasi Islam dan negara di Indonesia itu sendiri. Kita tahu setidaknya ada 3 kelompok ya. Pertama, kelompok sekularis yang menghendaki pemisahan agama dengan negara. Kemudian ada kelompok agamis, Islamis yang menghendaki Indonesia ini bentuknya adalah negara Islam. Nah, kemudian di tengahnya ada nasionalis religius seperti Safruddin Prawira Negara, Zainal Abidin Ahmad, dan lainnya, yang walaupun tergabung dengan Masyumi, akan tapi cita-cita mereka adalah bagaimana Indonesia ini diatur dengan sistem yang nasionalis sekaligus religius. Nah, kondisi ketegangan politik inilah yang mengakibatkan gagasan tentang ekonomi Islam itu pada periode awal itu hilang di telan zaman ya. Soekarno dengan gagasan demokrasi atau ekonomi terpimpinnya membubarkan Masyumi, sehingga apapun yang berbau Islam itu dianggap menjadi ancaman. Nah, kebijakan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh rezim Soeharto ya. Rezim Soeharto sampai dengan penghujungnya pada 1991 itu terjadi sedikit pergeseran. Di awal rezim Soeharto menggunakan azas tunggal Pancasila. Kemudian ada liberalisasi ekonomi dan paradigma modernisme atau pembangunanisme itu menjadi tren pembangunan di Indonesia pada saat itu. Nah, pergeseran politik itu mulai nampak ketika dukungan terhadap dari kelompok militer itu mulai melemah terhadap Soeharto. Nah, dari situ Soeharto mulai melakukan politik akomodasi terhadap kelompok Islam. Nah, ini dengan mulai diizinkannya pendirian bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat ya. Nah, itu tidak lepas dari politik akomodasi Soeharto pada saat itu. Nah, padahal sebelumnya Soeharto itu azas tunggal Pancasila. Tidak ada hal apapun yang berbau Pancasila. Bahkan pengguna nama Bank Muamalat itu sendiri diambil dalam konteks menghindari sensitivitas relasi Islam dan negara pada saat itu. Nah, itulah sebabnya kita tahu bahwa penggunaan term ekonomi Islam pada periode Soeharto itu sangat sensitif sekali. Nah, ini mewarnai bagaimana pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Nah, pada zaman Orde Baru, sesungguhnya gagasan pemikiran ekonomi Islam itu juga sudah berkembang ya. Tidak di penghujung 1980-an saja, kan, tapi sebelumnya juga sudah ada.
kita bisa melihat di karya Hidayat Nata Atmaja, Ibrahim Lubis, kemudian dari secara institusional mulai ada hukum tentang undang-undang zakat, kemudian pendirian Bank Syariah. Nah, ini merupakan bentuk politik akomodasi dari Soeharto. Nah, di reformasi kita lihat ada dua kecenderungan ya. Secara umum kita bisa mengatakan gagasan ekonomi Islam ini atau politik ekonomi Islam itu secara institusional mengambil langkah positivisasi hukum ya. Bagaimana hukum-hukum Islam tadi dipositivisasi. Nah, kita di sini ada lompatannya dari tahun 1991 awal dari Bank Syariah, kemudian sampai terbitnya Undang-Undang 10 1998, Undang-Undang Perbankan. Nah, dari 1998 butuh waktu 10 tahun baru kita memiliki Undang-Undang Perbankan Syariah yang secara mandiri, Undang-Undang 21 tahun 2008. Nah, ini memperlihatkan bagaimana tarik ulur politik terhadap ekonomi syariah ini sangat kuat sekali. Masih ada kekhawatiran kalau ekonomi Islam ini bangkit, jangan-jangan nanti akan ada munculnya gerakan-gerakan Islamisme lain yang ingin merubah negara Indonesia ini menjadi negara khilafah dan lain sebagainya. Nah, kekhawatiran ini menurut hemat saya tidak berlandas ya, karena faktanya gerakan ekonomi Islam tidak mengarah pada upaya pembentukan negara Islam, akan tapi bagaimana menerapkan atau mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam menata perekonomian kita. Nah, di era reformasi inilah kita mulai muncul aturan-aturan hukum, kemudian institusi-institusi ekonomi syariah yang itu kita bisa saksikan hari ini semuanya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan sesungguhnya sekalipun sudah ada upaya sudah positif ya, mengarah ke arah yang positif secara institusi dan peraturan perundang-undangan, namun ini dirasa masih belum cukup ya. Kemudian di sisi lain faktanya kita lihat dual ekonomi ini masih kita saksikan hari ini. Nah, seperti ini. Satu sisi tidak ada ekonom yang mengingkari bahwa UMKM itu penopang ekonomi nasional. 99,9% ekonomi nasional ditopang oleh UMKM. 97% tenaga kerja kita itu diserap oleh sektor UMKM. Kemudian 61,1% PDB kita itu berasal dari UMKM. Nah, walaupun ini untuk konteks rantai produk global kita masih sedikit ya, masih 6,3%. Nah, keadaan ini cerminan bagaimana dual ekonomi ya. Nah, satu sisi ekonomi kita ditopang oleh UMKM, akan tapi kondisi politik kita itu dikuasai oleh kelompok oligarki. Nah, bagaimana kelompok oligarki ini selalu saja ingin menguasai politik, menguasai perumusan kebijakan, perumusan undang-undang yang hari ini kita melihat bagaimana Omnibus Law itu diperdebatkan dan produk-produk hukum lainnya yang itu secara umum bisa kita simpulkan menekan posisi UMKM itu sendiri. Padahal yang kita harapkan adalah bagaimana UMKM ini diangkat. Nah, kondisi ini juga bisa kita lihat trennya ya pada masa politik. Pada masa politik, UMKM itu menjadi instrumen paling seksi untuk menarik simpati pemilih. Akan tetapi setelah berkuasa, UMKM selalu kelompok atau sektor suara yang diabaikan, ditinggalkan seperti itu. Nah, jadi itu yang saya katakan di awal, kebijakan terhadap UMKM ini selalu mengalami anomali ya. Kemarin tadi malam ya saya diskusi dengan teman saya bagaimana misalnya kasus dari sertifikasi halal. Nah, secara praktek itu regulasinya udah bagus, dibentuk BPJH. Akan tapi dalam praktiknya di lapangan mahal harganya untuk mendapatkan
surat jaminan halal saja itu harus ikuti pelatihan, harus mengikuti ini itu, dan itu berbiaya mahal. Sehingga harapan UMKM syariah yang memiliki sertifikasi halal itu bisa tercapai, ya dalam prakteknya jadi sulit. Nah, kenapa? Karena tadi ada konflik kepentingan di level praksisnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini? Saya rasa ekonomi Indonesia trennya, paradigmanya adalah new developmentalism. Ya, kelanjutan dari developmentalisme yang sudah dilakukan oleh Orde Baru. Nah, ketimpangan kesejahteraan itu sangat semakin menguat ya. Ini baik dilihat dari Oxfam Report maupun kajian yang dilakukan oleh Mas Piketty ya. Data-datanya semua sudah tersedia di media, kita tinggal searching aja bisa ditemukan. Nah, kondisi ekonomi yang ini yang tadi saya katakan didominasi oleh kelompok oligarki, akan tetapi realitasnya kita berpangku tangan kepada UMKM. Nah, di sisi lain pandemi ini sesungguhnya seperti yang disampaikan oleh Pak Abbas tadi, saya sepakat sekali ya, mengajarkan banyak hal ya. Pertama, memang yang disasar oleh pandemik ini adalah sektor real. Yang kena imbas paling pertama itu adalah UMKM, baru ke aspek keuangan. Nah, makanya banyak prediksi mengatakan kita akan mengalami resesi yang cukup menakutkan, malah konon melebihi resesi pada tahun 1930-an. Kegagalan pasar dan pemerintah nggak punya duit, pasar pun gagal untuk melakukan normalisasi. Nah, dalam kondisi seperti itu, masyarakat kita tuh diharapkan bertumpu pada dana sosial, zakat, infak, wakaf. Namun ini tadi kata Pak Abbas masih sebatas pada pencegahan jangka pendek yang dalam pengertian ya sembako dan lain sebagainya. Akan tapi dalam konteks pembinaan untuk mengangkat UMKM masih sedikit sekali. Nah, dalam banyak hal justru para bankir itu mengakui sesungguhnya musyarakah dan mudharabah ini adalah tulang punggung akad yang sangat apa sekali ya, imun terhadap kondisi krisis seperti yang ada sekarang ini. Nah, ini kita berharap pasca pandemik ini akad-akad mudharabah dan musyarakah itu bisa lebih mendominasi di bank-bank syariah. Tidak lagi kalau sekarang kan faktanya akad-akad di bank syariah didominasi oleh akad murabahah yang dalam tanda kutip based on loan ya, berbasis pada utang seperti itu. Yang tadi kata Pak Abbas ya, kalau masih basis utang berarti UMKM tiap bulan harus menyicil. Ya itu sangat beban sekali. Tapi kalau musyarakah maka UMKM akan sesuai dengan kemampuan dia menghasilkan keuntungan. Masalah apa yang dihadapi UMKM kita? Ya banyak ya, ada masalah modal, distribusi, inefisiensi dalam tata kelola, kurangnya inovasi, kemudian pemasaran, pembukuan yang pada umumnya masih manual, terutama pada sektor ultra kecil ya, ultra mikro, kemudian manajemen waktu, izin usaha yang masih banyak yang tidak punya izin usaha, kemudian gaptek atau gagap teknologi. Ya, ini semuanya menjadi momok bagi UMKM. Padahal kita berharap tadi sudah mulai ke arahnya, trennya itu adalah digitalisasi UMKM. Nah, dari sini kita berharap UMKM syariah itu bisa menjadi lebih apa ya, lebih mature, lebih dewasa sehingga dia bisa lebih imun terhadap kondisi krisis baik itu yang disebabkan oleh kesehatan, alam ataupun ekonomi itu sendiri. Nah, terakhir sebagai kesimpulan, sesungguhnya ekonomi Islam di Indonesia kalau dilihat dari secara politik itu sudah cukup menjanjikan ya. Kita sudah melihat banyak institusi-institusi yang mensupport pengembangan ekonomi syariah, ada KNEKS, ada IAEI yang sebagai underground-nya, ada MES dan lain sebagainya. Akan tapi itu saja belum cukup. Kenapa? Karena ekonomi Islam harus terus berupaya mencari bangunan keilmuan yang kokoh ya.
Karena kalau tidak, apa yang kita lakukan secara praksis itu akan mentah saja, karena the body of knowledge-nya yang belum terbangun secara kokoh. Nah, untuk UMKM syariah saya menyimpulkan UMKM syariah atau UMKM secara umum itu adalah penopang perekonomian nasional. Hanya saja kita berharap ke depan kebijakan untuk UMKM ini tidak lagi bersifat anomali ya, bersifat mendua. Satu sisi berharap UMKM selalu menjadi penopang, akan tetapi keberpihakan terhadap UMKM ini masih sangat belum terlalu serius. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.